Pada saat Pilpres kemarin itu yang money politik itu bukan money politik doang gitu. Jadi plus. Nah itu yang membuat kemudian signifikan banget tuh kepemilihan orang gitu. Ini lagi dihebohkan seorang artis yang sangat terkenal, selebritis, itu mendapatkan gelar honoris causa, doktor honoris causa, bukan dari Indonesia, karena kalau dari Indonesia kan gampang kita lacaknya. Nah ini ternyata di Thailand, dan itu juga terlacak gitu ya, terlacak bahwa kok gini kampusnya gitu ya. Kan itu dia ambil resiko tuh terhadap branding yang zaman sekarang tuh sebetulnya orang bisa ngecek nih universitas ternama atau tidak. Begitu nggak ternama, kan dia malu sendiri tuh. Tapi seberapa penting sih sebetulnya gelar doktor honoris causa buat branding seseorang? Ini saya kedatangan guru saya nih, Silih Agung Wasesa. Ya, lu kalau biasanya kalau kuliah komunikasi rata-rata bukunya ya salah satu yang dipegang tuh adalah bukunya Mas Silih. Emang waktu muda tuh gimana ceritanya bisa sampai jadi ahli branding ini? Dari kuliah atau segala macam? Sebetulnya kan saya psikolog yang murtad gitu ya. Kalau psikolog yang jalan lurus itu kan begitu selesai dia jadi ke HRD gitu dia buka konseling gitu. Saya itu pas di psikologi ujian terakhirnya gitu ngambil perilaku konsumen, Kang. Itu tahun berapa tuh? Tahun 94 lulus. Salemba berarti? Enggak. Kan gue di UGM. UGM. Jadi lulus tuh 94 lah. Lulus 94 memang fokusnya ke perilaku konsumen. Makanya begitu keluar dari psikologi, kita nggak jadi ke HRD, nggak buka konseling juga, tapi masuk ke marketingnya Toyota, Astra Motor. Itu. Nah dari situ tuh mulai ternyata lebih menarik ngurusin ini konsumen daripada ngurusin HRD. Oh gitu ceritanya. Dari psikolog ya? Psikologi. Karena kan sebetulnya di komunikasi juga ada tuh psikologi komunikasi tuh. Iya benar. Dan bagus-bagus juga bukunya. Nah, waktu pindah itu nggak ada kebebanan apa? Sempat sih, karena waktu itu kan bukan hanya kebebanan, ditolak oleh sistem lah. Karena begitu daftar, kan Astra tuh waktu itu open house, terus kemudian diterima di situ. Tapi sampai nunggu lulus gitu ya. Nah begitu masuk ke Astra untuk masuk kemana gitu ya, itu saya bilang saya pengen ke marketing. Wah kalau marketing nggak ada buat orang psikologi, adanya ini HRD ini. Kalau ada HRD bisa sekarang juga masuk gitu. Kalau nggak ya nggak. Oh ya udah nggak usah, saya cabut. Terus kemana? Terus baru seminggu kemudian ditelepon lagi sama Astra lagi. Ini ada nih marketing, ya udah masuk aja gitu. Itu orangnya diomelin kali. Sebelumnya bosnya, mana sih nih? Wah nggak jadi pak. Lu ngaco kamu tuh. Itu bakal jadi suhu itu nanti. Kamu cuma lepas-lepas aja. Itu 94 kejadiannya. 94. Ini sekarang kita masuk ke, ini kan lagi pilkada ya. Pasti kan butuh juga tuh branding. Yes, pasti. Sebetulnya kan ada popularitas juga, ada elektabilitas, tapi we talk about branding deh. Nah, seberapa penting sebenarnya branding buat para calon kepala daerah nih? Iya, jadi sebetulnya gini, kalau di brand itu kan ada yang namanya brand value proposition lah. Brand value proposition itu nilai yang kita sodorin ke pemilih lah kalau sekarang pilkada gitu ya. Artinya value kita apa sih yang cocok dengan pemilih gitu. Nah itu kemudian kita buat match tuh, biar oh iya nih ini pilihan gue banget tuh. Basisnya kan gitu. Jadi kita nggak bergerak dari lu harus jadi yang diinginkan oleh konsumen tuh. Kalau Prabowo kemarin sukses dengan gemoy, kemudian sekarang semua calon kepala daerah tuh joget-joget, nyanyi, padahal bukan kayak gitu. Tapi value kita yang bagus apa sesuai dengan value konsumen, nah itu di tune up gitu udah, kemudian baru jadi model kampanye. Berarti tailor-made masing-masing beda. Itu gimana tuh cara cari tahunya? Kan biasanya kan kalau di survei ya secara general ya, kebutuhan masyarakat itu lapangan kerja, kemudian harga sembako lebih murah, itulah.
Nah, itu gimana cara Iya. tuningnya itu? Isu gedenya sih sama. Katakanlah misalnya ada di survei itu ada pengangguran, yang paling gede kan pengangguran, macet misalnya, atau sampah gitu. Nah kemudian cuman cari yang di sini nih, kira-kira harapan kan kalau sekarang kan ya udah berarti kemana-mana saya akan menyiapkan lapangan kerja 1 juta lapangan kerja misalnya, kan dibuat kayak gitu tuh. Tapi belum tentu itu adalah value yang ditangkap oleh oleh pemilih nih. Jangan-jangan pemilih punya value proposition yang berbeda terhadap calon. Dia nggak butuh calon yang jadi hero misalnya, dan ini kebanyakan di surveinya Gen Z, dia butuh calon yang bisa jadi kolaborator. Bareng-bareng. Nemenin dia dalam kehidupan. Nemenin dalam nyari pekerjaan gitu. Dia nggak janji. Jadi kalau misalnya kayak gitu kan berarti Cakada ini dia nggak bisa bilang, oke, gue akan nyiapin lapangan kerja sama pemilih. Bullshit nih kalau kayak gini. Gue nggak suka yang kayak gini. Ya dia harus ngomong, oke, yuk, ada beberapa yang bisa gue bantuin nih. Nanti gue akan mengaktifkan sektor ini. Nanti di sini akan menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, sektor itu yang sesuai dengan anak-anak. Contoh yang paling sederhana misalnya, ya udah kita bikin model latihan barista misalnya. Sebetulnya pesan yang ditangkap oleh anak-anak muda adalah ketika barista, oke, masa depan gue cerah nih kalau ada barista. Iya. Nah, model-model kayak gitu tuh yang harus dibangun tuh. Apalagi sekarang kan kita nggak bisa jor-joran. Pilkada sekarang kan agak beda dengan pilkada. Karena pilkada serentak gitu ya. Karena pilkada serentak terus kemudian kemarin habis ada pileg gitu. Logistiknya nggak sebanyak. Ngomongin logistik. Oh gitu ya. Itu. Nah terus tadi kalau kita ngomong branding itu, gimana kita menentukan bahwa branding kita ini cocok untuk Z, untuk baby boomers, untuk millennials, gimana caranya? Iya, jadi sebetulnya kan ada interaksi ya. Ada interaksi antara calon pemilih dengan pemilih. Itu ada gini, kita kan punya peran yang banyak. Maksud gue sebagai pribadi itu, sebagai bapak, sebagai suami kalau laki ya, sebagai pekerja, sebagai apalah gitu ya, itu perannya banyak tuh. Nah nanti dari salah satu peran itu kira-kira kita ambil value-nya mana nih yang cocok dengan pemilih, terutama pemilih yang paling banyak lah. Kalau sekarang kan hampir di semua daerah yang paling banyak adalah Gen Z-nya. Nah kira-kira value apa nih dari peran kita yang ada untuk sesuai dengan pemilih. Nah itu yang kita ambil satu tuh. Oh masih ngaruh value itu ya? Oh masih. Namanya value proposition. Value proposition itu adalah value yang kita bangun, yang kita ajuin ke pemilih. Oh, gitu. Ini gue nih kayak gini nih. Itu yang menarik tuh. Gampangnya gini, kalau mau yang contoh yang paling gampang itu kalau kita masukin ke komersial. Komersial itu hampir nggak ada yang jualan produk. Yang dijual value semua tuh. Ada market leader teh celup gitu ya. Dia nggak ngejual bahwa tehnya enak, karena memang tehnya nggak enak. Buat penggemar teh itu pasti, tapi dia jual bahwa ini saatnya ngobrol nih. Kalau lu lagi ngobrol sama teman, ngobrol sama pasangan, ya udah sambil minum teh ini. Jadi value dia adalah bukan rasa enak apa nggak enaknya, tapi lu bisa ditemenin, lu bisa ngobrol sama orang, ditemenin sama teh yang hangat ini. Gitu. Bisa gagal ya, berarti branding seorang calon kepala daerah itu di mata. Sangat bisa. Itu kenapa tuh mereka bisa bikin kesalahan fatal gitu? Nah, rata-rata yang sering kali salah adalah di faktor di branding itu ada namanya DMP, decision making process. Pada saat dia mengambil keputusan untuk memilih nih, itu yang terjadi itu biasanya yang DMP-nya itu yang orang sering kali nggak ngelihat ini, karena kan DMP ini sangat psikologis banget nih, sangat psikologis banget. Misalnya kemarin deh pada saat Pilpres gitu ya, itu kan ada isu yang di KPU nih ngobrol sama KPU gitu, itu ada isu yang paling kuat karena liburan terus kemudian anak-anak Gen Z itu biasanya lebih milih tidur. Baru bangun jam 1, jam 2 lah. Artinya udah ditutup tuh TPS gitu. Tapi ketika dicek lagi, Gen Z itu mau bergerak kalau liburan, itu kalau di opiak-opiak kalau orang Jawa bilang. Pokoknya sama ibunya disuruh bangun. Nah itu bangun tuh. Ya udah, kemudian ya udah berarti kalau untuk ke sana bikin campaign untuk milih bukan anak muda lain yang disuruh. Kalau sama temannya disuruh bangun lalu sama-sama tidur. Tapi yang ngomong emak-emak nih, ayo saatnya milih. Nah itu yang salah satu contoh. Jadi di beberapa pileg kemarin banyak orang-orang yang gagal, bahkan elektabilitasnya tinggi, bahkan ngasih
ngasih money politik gitu ya, dia gagal tuh. Kalah dengan calon lain yang cuman pakai sosmed. Di Sulawesi ada case-nya tuh. Iya. Di Sulawesi ada case-nya yang dia cuma pakai sosmed doang, ya udah ngobrol aja gitu. Ada 1 kali 2 kali offline gitu, tapi di digital bagus banget. Udah dia dapat. Jadi decision making prosesnya dapat itu. Cuman cara dia kalau diaplikasikan ke tempat lain dia belum tentu bisa. Karena kan daerahnya belum tentu sama. Nah itu tadi menarik tuh. Branding versus money politics. Seorang Silih tuh gimana memparetokan? Kira-kira banyakan yang menang pakai branding atau banyakan yang menang pakai money politics kira-kira? Kalau jadi branding tuh kita menang pun juga nggak diakuin kayaknya. Yang selalu ngakuin kan partai politik gitu ya. Dan saya kan memang nggak muncul sebagai konsultan politik dan lain itu ya memang nggak banyak main di situ kan. Tapi yang menarik tuh memang sebetulnya kemenangan branding itu bisa efisien biayanya. Bisa efisien karena contoh nih yang heboh gitu ya pada saat ini sih kisah masa lalu gitu, pada saat Jokowi masuk ke Jakarta itu kan elektabilitasnya rendah, PDIP belum mau nerima gitu ya, terus dan money politiknya kan nggak ada lah saat itu, benar-benar belum punya uang gitu. Yang kemudian menarik adalah kemudian Jokowi masuk ke beberapa model DMP tadi, decision making process. Kira-kira pemilih Jakarta itu dipengaruhi oleh siapa sih? Ya udah, terus kemudian kalau misalnya tentang kemacetan, ternyata yang mempengaruhi adalah supir. Nah itu timnya masuk tuh ke supir-supir yang kira-kira supir apa nih yang tiap hari ketemu, supir taksi. Boleh cek sekarang tuh, tanyain tuh supir taksi yang paling gede di Jakarta gitu ya, tanyain tentang Jokowi, udah pasti deharder. Itu namanya decision making process. Kan itu nggak perlu biaya. Terus kemudian pada saat ada money politik lawannya seperti apa? Timnya Jokowi bikin narasi adalah ambil duitnya, nggak usah pilih orangnya. Nah, tapi teknisnya seperti apa? Itu kan slogan ya. Kalau di branding itu kan ada slogan, terus kemudian ada yang namanya aktivasi. Bagaimana mengaktifasi slogan ini ke bawahnya gitu. Nah, yang dilakukan oleh timnya Jokowi saat itu, dia turun ke bawah, ketemu orang yang calon pemilih itu, tanya, lu dikasih duit berapa sama sebelah? Gue dikasih segini. Mau nggak gue ajarin cara dapat duit lebih banyak lagi? Dia ngajarin timnya Jokowi. Mau bang gimana? Nih pokoknya lu bilang aja, gue dikasih sama Jokowi segini. Ntar pasti lu ditambahin deh. Bener dia bilang kayak gitu, ditambahin. Ini kan decision making prosesnya kayak gitu tuh. Jadi dia tetap terima uang dari lawan politiknya Jokowi, tapi pada saat milih Jokowi. Nah ini gue inilah majuin ke sekarang. Ini kan kata hakim MK nih, bukan kata Hensat, kan itu ada money politics, ada pengarahan aparat. Tapi balik lagi ke money politics lah, dengan kondisi pilpres yang kemarin. Money politics versus branding, ini kira-kira yang menang siapa sekarang? Kalau sekarang mah money politik, soalnya money politiknya sama ancaman soalnya. Nah itu yang menarik tuh. Jadi apa ya? Kalau dalam pengambilan keputusan kan ada satu situasi di mana urgensi itu, urgensi kalau nama kita jelek, masuk penjara dan lain sebagainya. Nah, itu yang dominan tuh. Pada saat Pilpres kemarin itu yang money politik tuh cuman bukan money politik doang gitu. Jadi plus. Nah, itu yang membuat kemudian signifikan banget tuh kepemilihan orang gitu. Jadi kalau misalnya ada sosok yang sederhana, terus ada sosok yang bermoney politics, sekali hari ini tuh lebih menang yang money politics? Tergantung daerahnya. Oke. Karena kan memang kalau branding tuh kita pakai yang namanya etnografi. Etnografi itu sama-sama di Jakarta, di Tanjung Priuk sama Kelapa Gading, biar jajaran beda banget. Nah itu yang namanya etnografi itu. Jadi kedai kopi ada tuh. Oh iya. Nah itu yang menarik tuh. Nah ini yang sering kali. Tapi sebetulnya yang paling penting adalah tadi value proposition. Value proposition tuh gini, maksudnya ketika ada orang, ada tokoh, kan kita sekarang ngelawan siapa nih? Nah incumbent-nya siapa, kemudian penantangnya siapa gitu. Kalau incumbent-nya elektabilitasnya tinggi atau tingkat kepuasannya tinggi, ya lu jangan sekali-kali kemudian bilang perubahan dong. Orang yang sekarang aja udah puas gitu ya, dengan cara apapun ya, sekalipun dengan cara yang norak. Ya kalau lu bilang perubahan ya pasti yang nggak suka ya dengan yang
sedikit aja gitu. Kan itu, tapi kan memang agak beda ya. Ego politik itu kan selalu bilang nggak, gue mau perubahan gitu. Iya. Nah, Kang, kalau kemudian yang tadi yang ada money politics, kemudian ada branding ya, secara logistik ya, uang gitu atau modal, itu gedean mana sih money politics sama branding itu sebetulnya? Jelas gedean money politik lah. Tapi impact-nya gimana? Impact-nya sih di beberapa pilkada yang gue bantu gitu ya, menang branding gitu. Menang branding tadi itu. Bedanya memang branding tuh harus agak cerdas dikit gitu ya. Kalau money politik kan agak nekat dikit gitu. Dia agak berani untuk serangan pajar gitu. Berani malu lah gitu ya. Tapi kalau branding kan memang harus belajar decision making prosesnya seperti apa. Pertama kita harus apain, kedua harus apain, ketiga baru diapain gitu. Proses ini yang kadang-kadang politisi nggak sabar. Ada beberapa calon kepala daerah yang ngobrol gitu, begitu gue bilang sorry ya, gue nggak pakai money politik gitu, mereka kelamaan, nggak mau. Ini kita bicara spin doctor dikit ya. Oke. Ini gue nggak ngomongin nama orang nih, kita nggak ngebahas nama akun aja. Ini kan ada akun Fufu Fafa nih. Yes. Itu bisa nggak dia di spin doctor kemudian ini jadi akun yang positif gitu ya. Terlihatnya jadi secara branding juga ini nggak masalah nih akhirnya ini akun nih. Bisa banget. Oh iya. Bisa banget. Itu keunggulan branding di situ. Satu aja spin doctornya. Diapain? Jadi yang pertama itu sebetulnya adalah istilahnya itu subconscious. Oke. Subconscious dan basic instinct lah. Sebetulnya pada setiap orang gitu ya, pada setiap konsumen atau setiap pemilih lah ya, itu punya subconscious yang sama, basic instinct yang sama. Dia suka cewek cantik, dia suka seks gitu, katakanlah gitu tuh. Kalau subconscious tuh kayak gitu. Cuman masalahnya dia ditahan sama moral apa enggak tuh. Nah kayak akun Fufu Fafa nih, dia ngomongin apa gitu, cari relate yang sama dengan subconscious orang. Udah nanti istilahnya diaktifasi tadi. Jadi dianggapnya sebagai sebuah perbuatan yang ya sebetulnya semua orang juga melakukan itu gitu, wajar aja. Ya gitu. kalaupun dia kenakalan remaja. Ya itu kenakalan remaja lah. Sebetulnya kalau mau di-spill kayak gitu itu karena gini, gampangnya gini, kalau lu dituduh maling ayam, lu jangan bilang enggak duluan. Karena biarpun lu maling ayam gitu ya, biarpun lu nggak maling ayam, orang udah nggak percaya duluan. Nah akun Fufu Fafa kan belum udah ditolak tuh. Iya. Udah enggak, ini mah bukan siapa-siapa, ini mah memang akun orang X yang segala macam gitu. Ya udah serangan itu jadi muncul gitu. Sebenarnya baiknya diakuin aja ya. Harusnya diakuin, tapi caranya itu tadi kan, caranya yang harus kayak kalau misalnya maling ayam gitu ya, gampangnya tuh ya gimana kan gua besok istri gua melahirkan ya. Ini sekarang mau rumah sakit aja udah nggak diterima. Padahal bukaannya udah bukaan 2. Ya terpaksa lah gue harus nyolong gitu. Ya ini gue zaman gue dulu gitu sebelum. Nah ini zaman dulu sebelum punya gue dulu kan sekarang dong. Nah kan itu sebetulnya relatif seperti itu gitu. Tapi memang tadi kalau di politik tuh agak bedanya adalah banyak ego yang lapisin tuh. Kalau di komersial kan KPI-nya jelas gitu ya. KPI-nya sales dan rasional gitu. Jadi begitu muncul itu decision-nya relatif cepat. Tapi kalau di politik kan banyak kepentingan tuh. Itu di politik itu ada juga pemimpin-pemimpin yang, ini teorinya ada, cuma gue nggak mau pakai teori dulu lah. Ada pemimpin-pemimpin yang kejem tuh ke anak-anak buahnya, yang brandingnya itu lebih bagus dari mereka tuh. Yes. Nah biasanya tuh kalau ada anak buah yang brandingnya lebih bagus dari mereka, dari si pemimpinnya, dari atasannya bukannya malah ngajak bareng gitu ya, tapi dia bunuh tuh anak buahnya itu supaya brandingnya nggak bagus. Nah itu gimana tuh caranya? Iya, gue tahu tuh dia bukunya pasti pakai kok gue lupa, buku tentang tiran. Kemarin barusan diskusi itu sama anak gue. Jadi yang dia pakai sebetulnya bahwa yang namanya seorang pemimpin itu tidak boleh ada matahari kembar. Dan itu yang dipakai, buku itu dipakai oleh banyak politisi tuh. Ya mungkin benar deh yang teorinya mau double spotlight apa namanya? Ya itu ada beberapa buku yang kayak gitu tuh. Nah itu sebetulnya jadi gini. Kalau dalam personal branding ya, kan lu harus sama antara yang ada di luar dan yang ada di dalam. Antara yang kita keluarin dengan kita nih. Nah, gua nggak di aliran itu. Aliran itu kelemahannya apa? Kelemahannya dia selama hidupnya akan
dihantui terancam oleh terus. akan merasa terancam terus. Kalau mau pakai konsep itu ya nggak ada masalah juga. Kata dia ya mungkin yang terserah, yang penting gue berkuasa gitu. Tapi akan merasa terancam terus itu. Akibatnya tujuan dia yang sebenarnya nggak tercapai. Nah, kadang-kadang kan dia mikirnya hidupnya dia juga gitu kali ya. Wah, ini Banyak. saya nih nanti ini bisa jadi Banyak. lawan saya nih. Banyak. Itu hampir semua calon presiden kita kemarin kayak gitu semua tuh. Oh gitu ya. Iya, calon gubernur juga kali ya. Ada Calon gubernur juga kayak calon bupati wali kota, aduh. Tapi itu bisa dimengerti. sangat dimengerti karena tadi mereka pendekatannya pakai ego politik. Bukan pendekatan penghasilan ya. Bukan revenue. Oke. Bukan Nah, maksud revenue. gua gini, kalau pendekatan penghasilan kan mereka takut anak buahnya penghasilannya lebih gede dari dia gitu. Oh enggak. Nah itu yang agak beda kan. Gue bantuin di beberapa personal branding yang non politik ya. Itu revenue stream yang mereka jadiin. Jadi gimana caranya nih gue pada posisi ini tetap jadi diri gue sendiri, tapi penghasilan gue juga tetap terus. Oh. Gitu. Itu udah kayak karena branding tuh ujung-ujungnya adalah revenue. Oke. Dua terakhir nih. Ada ini lagi dihebohkan seorang artis yang sangat terkemuka, terkenal, selebritis. Itu mendapatkan gelar honoris causa, doktor honoris causa, bukan dari Indonesia karena kalau dari Indonesia kan gampang kita lacaknya. Nah ini ternyata di Thailand dan itu juga terlacak gitu ya, terlacak bahwa kok gini kampusnya gitu ya. Kan itu dia ambil resiko tuh terhadap branding yang zaman sekarang tuh sebetulnya orang bisa ngecek nih universitas ternama atau tidak. Begitu nggak ternama, kan dia malu sendiri tuh. Tapi seberapa penting sih sebetulnya gelar doktoris honoris causa buat branding seseorang? Ya, jadi sebetulnya gini, kan kalau kita ngomongin branding kan kita ngomongin target market yang banyak. Dominan target market ada di mana lah. Kalau ternyata dominan target market kita kelas menengah ke bawah, berarti gelar itu perlu. Oke. Gelar itu perlu. Jadi misalnya nih, boy gimana caranya gue dapat honoris causa lah, kalau bisa dari luar negeri gitu. Terus apakah itu diapresiasi apa enggak? Kalau dominan target marketnya dia kelas menengah ke bawah, itu perlu. Bahkan sekalipun ada yang ngetres nih, ternyata gila, ini mah alamat hotel, bukan alamat kampus. Oh, udah nonton berarti nih. Ini udah nonton berarti nih. Iya. Ya kan kayak gitu kan? Iya. Tapi di bawahnya followernya dia, cek aja di Instagram, nggak ada yang wah gila selamat ya gini segala macam gitu. Karena itu tadi itu. Jadi itu yang namanya decision making process. Ada ya kelas menengah sih, buat kelas menengah lu gelo lu ya, udah honoris causa dari kampus nggak terkenal, ya paling itu berapa persen dari pengikutnya kan. Tapi pengikut yang lain, apalagi kalau nanti dia di sebuah acara disebut gitu. Iya, belum disebut. Iya benar. Bodoh amat. Bodoh amat. Kita sebagai kelas menengah, alah ini mah bohong nih. Tapi di bawahnya, ya soalnya in the end of the day mungkin dia dapat tambahan penghasilan tuh dari itu. Nah itu dia kan, itu dia. Nah itu jadi memang yang di teman-teman politik lupa itu kadang-kadang seringkali dominan target market itu yang jadi itu. Bisa nggak si branding ini jadi damage yang berbahaya buat orang yang membranding itu? Banyak banget case-nya seperti itu. Banyak banget. Jadi gini, brand itu basisnya adalah yang namanya entry barrier. Entry barrier itu gini, cara untuk masuk orang ke kita, kira-kira bisa apa enggak gitu. Entry barrier itu orang menjadi suka atau tidak suka karena apa sih sama kita. Nah itu. Nah kadang-kadang di level politik yang namanya personal branding itu popularitas doang. Personal branding itu elektabilitas doang gitu. Selama lu elektabilitas, tapi dia nggak tahu tuh infrastruktur di belakangnya. Ada yang namanya entry barrier, ada yang namanya decision making process. Bisa misalnya contohnya gini. Ada satu daerah gubernur nih, dia ngerasa bahwa bagus banget, terus kemudian dia punya banyak selingkuhan nih. Wadah cuekin aja lah, orang gue udah kepilih kok. Begitu isu, begitu fotonya naik selesai. Karena itu nggak diselesain dulu tuh. Tapi kalau itu diselesain dulu, makanya biasanya gue kalau ketemu sama orang yang minta tolong political ya, personal branding yang gue tanyain, selingkuhannya berapa bang? Nah itu selingkuhan itu akan kita jadiin sebagai pondasi dulu tuh. Ya udah lu mau selesai apa enggak? Kalau enggak ya udah bikin kesepakatan nanti kalau ketahuan seperti apa nih. Biasanya gimana tuh yang disalahkan Mas Iri? Diberesinnya itu gimana maksudnya? Diberesinnya dalam konteks persepsi ya. Branding itu kan persoalan persepsi, bukan realitas. Misalnya nih, ntar lu kalau ketahuan, ya udah kesepakatan aja. Istri lu yang akan memaafkan bahwa lu punya selingkuhan.
Harus begitu. Harus begitu. Makanya banyak case tuh ketahuan di pesawat gitu sama selingkuhannya gitu ya. Wah besoknya, iya saya tahu kok bapak deket sama itu gitu. Ya namanya juga laki-laki lah. Nah ini seperti Bill Clinton dan Monica Lewinsky waktu itu ya. Yes, itu dibelain sama istrinya Hillary. itu Hillary. Makanya saya selalu bilang, ibu boleh lihat nggak nih? Ibu boleh tahu nggak? Nah, yang kayak gitu tuh harus diomongin. Tapi hampir semua istri politisi paham situasi itu. No. Istri pejabat juga. Istri pejabat, Oh gitu ya. istri pejabat ada yang iya, ada yang nggak. Tapi kalau politisi rata-rata iya, karena Dianggap kenakalan remaja juga. dianggap kenakalan remaja. Jadi ada istilah artificial branding tuh bener ya? Artificial branding, nah itu tadi, selama kemudian yang dia munculkan tidak sesuai dengan value-nya tadi. Oke. Padahal kan harusnya ya gampang banget lah, bukan nggak gampang juga sih, tapi maksud gua ada surveinya kan, kira-kira apa yang diminati nih untuk itu. Silakan Kang Silih disampaikan ini ke kamera ini nih. Oke. Pesan-pesan buat Cakada terkait branding. Nah, di tengah money politics atau tekanan-tekanan lainnya segala macam kira-kira. Oke, jadi buat para Cakada gitu ya, terutama yang budgetnya pas-pasan nih, karena kemarin kan udah habis buat Pileg sama Pilpres gitu ya. Satu hal yang bisa dibangun adalah kalau dengan personal branding itu intinya gini, terutama orang Indonesia gitu ya, semakin banyak kita salaman fisik gitu ya, itu semakin dia hatinya didapatkan gitu. Makanya perbanyak salaman. Physically salaman itu yang pertama tuh. Kalau yang kedua adalah kemudian kita punya yang namanya representatif representative people yang bisa mewakili keberadaan kita, karena di personal branding itu ada dua. Yang pertama adalah visibility, yang kedua adalah present. Present itu kehadiran secara fisik, yang kedua adalah visibility. Nah, kita akan ambil nih orang-orang yang menjadi visibility. Nah, kalau bisa ambil orang-orang visibility yang memang satu frekuensi sama kita. Bukan satu transaksi. Kalau satu transaksi itu, waduh jatuhnya mahal. Tapi kalau satu frekuensi itu ya cincai lah. Harganya harga teman gitu ya. Paling dia minta setelah kita jadi kepala daerah. Ya, kalau mau lebih detail lagi kan Anda tahu mesti kontak siapa. Di kedai kopi juga bisa. Kontak Kang Hensat aja. Jadi lewat ke kedai kopi, ke Hensat juga nanti kita bisa hubungkan ke Mas Silih. Nah, kira-kira gitu Mas Silih. Yes. Terima kasih banyak. Thank you, Matur nuwun sangat. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.